Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau i'tikaf itu sudah membuat teh kecil tadi, kemudian beliau masuk sendiri, jangan berdua. Jadi salah satu ada i'tikaf tuh bikin tenda untuk sendiri, ya berdua jadi ngobrol nanti. jadi ngerumpi, ya. Dan beliau tidak pernah masuk lagi rumahnya setelah i'tikaf itu kecuali ada kebutuhan. Ya nanti oleh sebab itu kata para ulama kalau ada kebutuhan mau ke toilet, mau kebutuhan makan dan sebagainya boleh ke rumah dulu, ya. Itu karena kebutuhan tabiiyah. Masa ke WC-nya nggak ada di situ terus. Di masjid nggak ada WC, misalnya masjid kita nggak ada WC, ya pulang dulu ke rumah nggak apa-apa. Atau ke toilet di luar dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Kemudian, nah ini menarik juga. Wa kana yakhruju atau yukhriju ra'sahu minal masjid ila baiti Aisyah. Dan Rasulullah suka mengeluarkan kepalanya kan, jadi masjid sama rumah Rasul kan dindingin gitu. Jadi satu istilahnya rumah Rasul itu bagian dari area masjid yang dipenggal begitu. Jadi Rasul suka ngeluarin kepalanya. Untuk apa? Untuk nyisirin rambutnya, disisirin sama Siti Aisyah. Oh, menarik itu, mesra-mesranya tuh. Jadi habis mandi mungkin talolin gini, kemudian disisir sama siapa? Siti Aisyah. Luar biasa ya. Itu diantara keindahan kehidupan Rasulullah ya. Jadi tidak zaimnya. Faturajjiluhu wa tagsiluhu wa huwa fil masjid. Ternyata dicuci kayak kita di kirim bed gitu ya. Jadi giniin, dicuci sama Aisyah sampai rapi dimasukin lagi. Jadi yang keluar kepalanya saja, subhanallah. Dan Aisyah dalam keadaan haid, menariknya Aisyahnya juga dalam keadaan haid, subhanallah. Kemudian wa kanat ba'du azwajihi tazuruhu wa huwa mu'takif. Dan isi-isinya biasa mengunjungi. Jadi misalnya datang, ya siapa ini datang ngobrol-ngobrol, biasa pulang lagi. Jadi biasa, nggak sampai ngunci diri. Pokoknya Islam nggak boleh ketemu orang, nggak boleh bisa. Masih melayani orang datang, isi-isinya datang. Fa idza qamat tadhhabu qamamah. Bahkan Rasulullah kalau istrinya mau pergi itu dihormati. Jadi subhanallah. Jadi memang indah Rasulullah SAW itu. Kalau istri-istrinya habis nengok beliau di i'tikaf, istrinya mau pulang, itu dianterin. Beliau juga berdiri nganterin ke sampai. Subhanallah. Jadi indah ya hormatnya seorang suami kepada istri, dan suaminya juga nabi. Nabi itu tahu dirinya nabi dan istrinya bukan nabi kan, tapi nabi hormat ya. Sampai istrinya mau pulang habis nengok beliau berdiri mengantarnya. Istilahnya dijajabkan. Kemudian tapi tidak pernah menciumnya, tidak pernah menggaulinya ya karena i'tikaf. Ya, kemudian beliau membawa sarirnya ya, ranjangnya ke tempat i'tikaf ya, tapi firosnya, hampannya, kasurnya itunya ditinggalin gitu. Itu diantara praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika i'tikaf. Ya, ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita beranjak. Bagaimana i'tikafnya para sahabat? Ya, tadi Rasulullah seperti itu. Rasulullah tidak pernah meninggalkan yang 10 hari kecuali 2 kali saja, itu pun diqadha. Lalu bagaimana para sahabat? Ya, menarik di kalangan para sahabat, saya berusaha mencari referensi menunjukkan bagaimana i'tikafnya para sahabat secara lengkap. Ya, sayang sampai hari ini, mudah-mudahan nanti ada yang, kalau yang ada mendapatkan referensi yang komprehensif, silahkan bisa share ke komen ini, video ini. Sangat membutuhkan. Misalnya bagaimana setelah atau baik Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sebagainya, bagaimana kehidupan i'tikaf mereka secara pribadi, adakah cerita-cerita dari istrinya, dari sahabatnya, atau setelah Rasul meninggal kan mereka masih hidup, apakah budaya i'tikaf itu mereka lakukan? Nah ini saya sampai hari ini belum mendapatkannya, justru mendapatkan komentar dari Imam Malik. Ya, Imam Malik bahkan sebagian pengikutnya sampai berpendapat bahwa i'tikaf itu bagiannya itu boleh saja, bukan sunnah. Kenapa? Karena kata Imam Malik, walam yablugni an ahadin minas, ada dalam kitab Insaful I'tikaf, Al-Insaf fi Hukmil I'tikaf. Ini buku yang bahas i'tikaf secara lengkap. Di situ Imam Malik berkomentar, saya tidak mendapati berita, Imam Malik saja nih tidak dapat berita tentang i'tikafnya para salaf sahabat kecuali Abu Bakar bin Abdurrahman. Ya. Sehingga Imam Malik mengatakan, fafakartu fil i'tikaf. Maka saya terpikir i'tikaf itu berarti bukan sunnah muakkad. Kata Imam Malik, mohon maaf ini. Ya, kenapa? Sahabat-sahabat besar tidak dikenal dan meninggalkannya. Padahal mereka orang yang paling sungguh-sungguh berusaha mengikuti Nabi kan. Jadi kalau mereka tahu i'tikaf itu nggak boleh ditinggal dalam arti sunnah muakkad, artinya sunnah muakkad itu kan yang tidak pernah ditinggal Nabi, dan mereka itu orang yang paling sungguh-sungguh mengikuti Nabi. Tapi saya tidak mendapati berita itu. Ini menunjukkan, kata beliau, i'tikaf itu seperti saum wisol. Saum wisol itu saum yang nyambung.
Itu khususiat Nabi, itu kata Imam Malik. Itu khususiat Nabi karena kita nggak akan kuat. Ya. Itikaf itu berat, biar aku aja kata Rasulullah kan. Nah, istilahnya begitu. Seperti saum wisol kan, kata sahabat, ya Rasulullah bagaimana hukum saum wisol? Kamu jangan wisol. Engkau sendiri wisol ya Rasulullah. Beda saya mah, kalaupun saumnya wisol nggak buka terus puasa lagi, saya mah disuguhin malaikat, dikasih kesegaran makanan imateri istilahnya, sehingga beliau segar, kalian nggak akan kuat. Nah, Imam Malik akhirnya memahami itikaf itu khususiat Nabi sehingga bertahan 10 hari. Kata Imam Malik, kita nggak akan kuat. Nah, maka Imam Malik atau mazhab Imam Malik secara umum berpendapat mustahab saja. Mustahab itu sunnah, sunnah tapi tidak pakai muakkad ya. Artinya silakan lakukan. Itu alasan dari Imam Malik. Bahkan para imam, Ibnu Hajar misalnya mengatakan, nah, di antara komentarnya kata Ibnu Hajar, mungkin bukan tidak itikaf katanya, kata Ibnu Hajar, tapi sahabat itu tidak itikaf dalam seperti kata Nabi, mungkin dia itikaf 3 hari, 4 hari, 5 hari, tapi tidak dalam bentuk seperti Nabi 10 hari lengkap gitu. Dan itu dibudayakan. Kenapa? Kata Ibnu Hajar, bisa dilihat di Fathul Bari, kata Ibnu Hajar bisa jadi karena mereka sibuk. Ya misalnya seorang kepala negara, Khalifah Umar, Abu Bakar ketika jadi khalifah, ya kan bagi dia ibadah yang afdolnya bukan itikaf. Itikaf kan sunnah muakkad misalnya, tapi dia ngurus negara, ya, mengevaluasi para menterinya, mengevaluasi kehidupan ekonomi, politik, persiapan perang, itu kan wajib. Sehingga kata Ibnu Hajar kalau tidak salah di Fathul Barinya kemarin dilihat bahwa yang terjadi adalah fikih aulawiyat, prioritas, bukan tidak sunnah muakkad, tetap sunnah muakkad tapi ada yang wajib. Maka para sahabat mendahulukan yang wajib. Itu pemahaman di Syafi'iyah, sehingga mazhab Syafi'i mengatakan tetap sunnah muakkad. Kenapa sahabat tidak dikenal membudayakan begitu sehebat seperti Nabi? Karena ada kewajiban ada kewajiban, sehingga kalau wajib dengan sunnah maka dahulukan wajib. Kalau kita ada wajib mendahulukan sunnah, fahuwa maghrur, maka ayo sholat isya nggak benar, ayo tarawehnya sejam misalnya dilamai, itu nggak benar itu. Sholat isyanya asal cacus misalnya, ya apalagi nggak ba'diyah, itu salah. Dahulukannya wajib, sempurnakan sholat isyanya, ini wajib, baru tambah sholat malamnya, tambah sholat tarawehnya dan sebagainya. Ya demikian, termasuk sholat witir, ya itu harus mendapatkan perhatian khusus, ya karena sholat witir itu menurut mazhab Abu Hanifah malah wajib. Jadi bahkan kita juga kalau bisa tidak meninggalkannya di setiap malam, karena sholat witir itu dianggap wajib oleh mazhab Abu Hanifah. Maka kita istilahnya ihtiraman, menghormati agar al-khuruj minal hilab, keluar dari perbedaan, maka kita harus ikut juga, maka harus sholat witir terus tiap malam. Ya itu pemahaman kata Ibnu Hajar. Jadi kata Ibnu Hajar, tidak dikenalnya para sahabat bukan berarti tidak ada, tapi ada, cuma memang kadang-kadang ditinggalkan karena ada yang lebih wajib. Itulah sebabnya di mazhab Maliki tadi, karena pemahaman itu maka muncul kata Imam di beberapa pengikut mazhab Imam Maliki mengatakan itikaf itu boleh, ya. Kemudian tapi secara umum mengatakan mustahab.